Nah, pada saat pulang ada istilahnya akan ada pengalihan arah, bukan lagi ke arah balik ke Lampung tapi ke arah Padang Ratu. Nah, di situ kita udah dibuntuti 3 mobil cuman dalam keadaan hujan deras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami muliakan, yang kami banggakan dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berjumpa kembali dengan kami channel Bejo Donya Akhirat. Sak bejo-bejane wong kang lali isih luwih bejo, wong kang eling lan waspada dan tetap NKRI harga mati. Ada kesaksian dari saudara kami yang berasal dari Lampung. Pada saat Gus Faris, adik dari Gus Abbas Butet, melakukan pengajian di Lampung, sepulang dari ngisi pengajian, mau pindah lagi ke tempat yang lain, ini mobilnya dikutit pas hujan deras. Di tengah kebun sawit dikutit oleh 3 mobil. Walaupun belum jelas motifnya apa, tetapi indikasi mau membatalkan dan mau menggagalkan safari dakwah Gus Faris di Lampung ini kelihatan banget. Sampai saudara-saudara kami dari Lampung, dari pengakuannya termasuk beliau sebagai pelaku, maksudnya pelaku pengawalan, ini memberikan kesaksian, tidak memberi ruang dan waktu untuk menyalip mobilnya Gus Faris. Dipepet terus sampai sebegitunya, kayak di film, kejar-kejaran. Inilah perilaku-perilaku mereka yang betul-betul memuakkan menurut kami. Kenapa kami mengatakan memuakkan? Bagaimana mungkin mereka melakukan tindakan-tindakan yang tidak bermoral, tindakan-tindakan yang menunjukkan kedunguan dan kebodohan. Apakah pernah diajarkan Nabi? Tidak pernah Nabi mengajarkan seperti itu. Mulut mereka ngomong, kami tidak peduli kalian menganggap kami cucu Nabi atau bukan. Tetapi faktanya di lapangan mereka kejang-kejang. Mereka tidak terima. Akhirnya mereka melakukan persekusi. Dan persekusi ini menurut mereka ini efektif. Efektif untuk menimbulkan efek jera. Untuk lebih lengkapnya, mari kita dengarkan bagaimana kesaksian saudara kami dari Lampung pada saat podcast bareng Awi Kertapati, saudara kami. Kita dengarkan bareng-bareng. Tapi ini peristiwa yang sebetulnya peristiwa momentum ya, di mana perkembangan dari polemik nasab ini, palsunya nasab klan Balu ini jarang orang lihat. Bagaimana progres di wilayah wilayah Lampung, khususnya di Kabupaten Brengsem. Nah, coba pertama kali dengan ceritakan kronologinya. Ini tokoh penting di Lampung ini siapa dan bagaimana peristiwanya itu, coba. Kalau tokoh pentingnya itu kan itu dari Jawa, bukan dari Lampung, pada kunjungan dakwah Gus Faris dari Puntet. Pada saat itu kita ikut derek pengajian di daerah Sendang Agung. Nah, pada saat pulang ada istilahnya akan ada pengalihan arah, bukan lagi ke arah balik ke Lampung tapi ke arah Padang Ratu. Nah, di situ kita udah dibuntuti 3 mobil cuman dalam keadaan hujan deras. Nah, kita oknum-oknum di dalam mobil itu siapa aja kita nggak tahu, cuman pada saat itu udah ada itikat yang tidak baik kepada Gus Faris dari Cirebon arah pulang ke Cirebon, dari Lampung arah pulang ke Cirebon. Oh, jadi Gus Faris ini ada acara di Pringsewu, di Sendang Agung. Sendang Agung, posisi menuju pulang balik ya? Pulang balik. Oke. Itu acara apa di sana? Pengajian Hotmil ya Pak, lagi itu Hotmil Quran. Pengajian di bulan apa? Kalau masih ingat? kurang
bulan 5 apa ya pada gitu. Mei, kurang lebih bulan Bulan Mei ya. Sebelum acara di mana tadi? Sendang itu, Sendang apa? Pertama di Pondok Pesantren Al Hikmah Oke. Bandar Lampung, kedua Ya. di Pondok Pesantren Nurul Iman, Oke. dan yang ketiga di Sendang Asri Lampung Tengah. Ini masih terkait tentang apa dengan ceramah-ceramah yang menyinggung soal nasab atau bukan? Iya, Oke, terkait dengan nasab. Ya oke, lanjut. Nah, beliau pulang. Ini oknum siapa nih kira-kira? Kalau untuk oknum kita tidak bisa menyebutkan satu persatu orangnya karena dalam keadaan hujan deras Oh ya. dan kita dibuntuti 3 mobil. Nah, mobil itu pun karena keadaan gelap di kebun-kebun sawit, sama sekali kita tidak bisa mengenali mobil-mobil tersebut. Oke. Tapi ada insiden nggak pada saat itu? Pada saat apa namanya dikuntit sama 3 mobil itu setelah Gus Ya. Faris mau pulang itu? Intinya mereka itu mau mencegat, nggak tahu tujuannya apa, cuman kita halang-halangi sampai kita telepon supir beliau untuk lebih dulu kita halang-halangi agar jauh. Saya bilang kalau udah ada 3 mobil 1, 2, 3 ini mau menyalip, jangan saya kasih jalan sebelum nyampe di tol. Jadi sampean juga satu rombongan juga ya? Kita satu rombongan 3 Berarti mobil. ada kurang lebih konvoynya 4 mobil mungkin ya? Pertama kita 3 mobil, Ya. rombongan kita 3 mobil dan mereka yang menguntit 3 mobil juga. Oh, ya. Jadi kayak kejar-kejaran gitu ya? Kayak kejar-kejaran. Tapi sampai sekarang memang belum teridentifikasi dari tiga. Sampai sekarang mobil-mobil tersebut belum saya ketemu. Tapi ada indikasi bahwa 3 mobil itu memang ingin melakukan sesuatu dengan Gus Faris itu ya? Positif karena keadaan kalau mobil baik itu nyalip itu nggak mungkin ngelakson itu sampai sekencang itu mau nyalip kita itu nggak mungkin. Ya. Tapi mereka nggak berani menunjukkan mukanya. Nggak bisa menutup ngomong di jalan aja gitu ya? Di jalan aja. Oke. Nah setelah itu dan sampai hari ini belum terungkap itu siapa 3 mobil itu? Belum terungkap. Dan saya juga tadi dengan dulu Pak Sanubanya, Pak Jumingin, ada kasus apa juga Pak di sana? Atau bagaimana sih setelah polemik ini berjalan? Ini progresnya bagaimana di wilayah Pring Sewu ya? Ya, kalau kaitannya dengan saya pribadi belum seberapa banyak ya. Ya intinya ada seorang oknum habaib yang kepingin dimasukkan di grup kami, grup Gawakis. Prinsip itu kan dari grup Gawakis yang juga GMM itu Jamiatul Makulat wal Masyrubat. Oh, seperti kayak PBI gitu ya? Enggak, ya cuma untuk gus-gus saja. Oh ya, okay. Jadi pondok-pondok pesantren itu. Ya, oke. Nah, itu dia pengen dimasukkan, ternyata sebenarnya ketika mau memasukkan itu udah ragu karena memang sikapnya yang kurang bagus dari oknum tersebut. Itu Muhibin atau dari itu oknum habaib. Oknum habaib. Jadi ketika setelah dimasukkan terbukti dari sekitar sebulan dimasukkan itu dia posting gambar-gambar Laskar FPI. Yang saya paham itu Laskar FPI. Walaupun FPI sudah dihapus, tapi kan orang-orangnya kan paham di grup itu ya. Nah, di grup itu masukin Laskar itu, maka langsung tak balesin. Yang lain belum ada yang balesin, tak balesin. Mohon maaf, di grup Gawakis ini sementara ini tidak pernah mempermasalahkan Muhibin dan habaib. Jadi tolong postingan-postingan yang sifatnya itu tendensius jangan diposting di grup ini. Nah, kemudian dia jawab, ya apa salahnya ini, kurang lebihnya apa salahnya yang cuman posting para pecinta habaib. Tak balas lagi, tidak semua orang itu pemikirannya sama terhadap habaib. Nah, kita balas itu, ini terus berhenti terus Abah Husain ini bilang udah keluarin aja orang itu, ngomong sama adminnya Cak Is itu dari sebulan. Nah sampai Cak Is itu langsung di pagi kan dia baru pulang dari Jogja dan Jawa, jadi malam itu belum buka, dari paginya dibuka ada yang langsung dikeluarin. Nah dikeluarin ada ya mungkin masih saudara atau apa yang komplain kok sampai dikeluarin ini kenapa. Nah terus Pak Cak Is itu bilang nanti jawabannya saya